Berarti bakau salah satu tanaman yang ada di komoditas hutan mangrove ini ya, Prof? Dan diantaranya 33 jenis pohon merupakan mangrove sejati ya. Tidak hanya bakau gitu ya? Betul, harus kita studi dulu dengan baik ya, baru kita Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ekosistem hutan mangrove dengan luasan 20-25% ekosistem mangrove di dunia. Di Indonesia, hutan mangrove tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Seperti pada umumnya hutan mangrove memiliki ekosistem yang mendukung dan didukungnya. Tidak hanya ekosistem perairan, tapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Terkait hal tersebut, IPB Talks kali ini kita akan membahas tentang ekosistem hutan mangrove yang ada di Indonesia. Bersama saya Naila, dan telah hadir Bapak Profesor Cecep Kusmana selaku Guru Besar dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Selamat datang, Prof. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Berarti kalau kabarnya baik, udah siap dong, Prof, untuk berbincang bersama aku dan berbagi insight kepada Sobat IPB terkait hutan mangrove. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Prof. Mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan yang dari tadi tuh aku kayak masih bingung sebenarnya. Sebenarnya tuh hutan mangrove itu apa dan bedanya mangrove sama bakau itu apa? Karena aku sebagai orang awam kayak mikirnya mangrove sama bakau itu sama, Prof. Ya, mangrove itu adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang hidup dan berkembang di daerah pasang surut, terutama di daerah tropika dan subtropika. Sedangkan bakau itu merupakan salah satu jenis pohon yang hidup di hutan mangrove. Oke, berarti bakau salah satu tanaman yang ada di komoditas hutan mangrove ini ya, Prof? Ya, betul. Karena di Indonesia itu, misalnya di Indonesia ya, kita punya 52 jenis pohon. Jadi bukan hanya bakau. Di situ ada api-api, ada pedada, ada tancang dan sebagainya. Juga di hutan mangrove itu bukan hanya pohon. Ada ternak, ada perdu, ada herba, ada rumput, ada epipit, ada palma dan sebagainya. Jadi bakau itu merupakan salah satu jenis pohon saja yang hidup di hutan mangrove. Wah, berarti banyak sekali ya di dalam hutan mangrove ini, tidak hanya mangrove sebenarnya, tidak hanya bakau gitu ya. Melainkan banyak dari itu nggak hanya tanaman juga berarti ya, Prof? Iya, jadi tidak hanya bakau. Oke. Kita punya 52 jenis pohon dan diantaranya 33 jenis pohon merupakan mangrove sejati ya. Oh. Jadi bakau itu betul-betul hanya satu jenis saja pohon yang hidup di hutan mangrove. Jadi saya adalah bakau komoditas yang ada di hutan mangrove tapi yang paling populer gitu ya, Prof? Ya memang orang itu di masyarakat itu salah kaprah sebenarnya ya. Hutan mangrove disebut hutan bakau. Nah itu benar kalau hutan mangrove itu didominasi oleh jenis pohon bakau. Karena di hutan mangrove itu bukan hanya bakau ya. Dan memang jenis bakau ini merupakan jenis yang mendominasi hutan mangrove di berbagai belahan Indonesia, bahkan di negara lain juga. Jadi di masyarakat walaupun kurang tepat, orang menyebutnya hutan mangrove itu hutan bakau. Padahal yang lebih tepat itu hutan, untuk bahasa Indonesia, hutan mangrove itu hutan payau sebenarnya. Itu lebih tepat. Ya. Oke, berarti lebih tepat disebut hutan payau. Betul. Sebetulnya. Cuma lebih terkenal di masyarakat tuh hutan mangrove gitu ya. Ya, hutan bakau mereka nyebutnya ya. Juga. Ya ini kesalahan, mungkin hanya kesalahan biasa saja, tapi yang lebih tepat itu tadi hutan payau ya. Hutan payau, oke. Aku juga penasaran terkait sepertinya di Indonesia itu banyak banget ya hutan mangrove. Nah kira-kira total luasan hutan mangrove di Indonesia itu ada berapa ya, Prof? Ya berdasarkan informasi terakhir ya, peta nasional mangrove tahun 2021 yang dirilis oleh KLHK, maka hutan mangrove kita sekarang itu luasnya sekitar 3,36 juta hektar. Wow. Ini menyebar dari Papua sebanyak sekitar 1,45 juta hektar, kemudian di Kalimantan sekitar 735.000 hektar, di Sumatera 665.000 hektar, kemudian di Sulawesi sekitar 118.000 hektar, di Maluku sekitar 221.000 hektar, kemudian di Jawa sekitar 35.000 hektar, dan terakhir di Bali dan Nusa Tenggara sekitar 85.000 hektar. Jadi hutan mangrove kita 45% ada di Papua. Oke, berarti udah luas di setiap daerahnya itu luas, terus tersebar luas lagi ke seluruh Indonesia gitu ya, Prof? Ya, hampir semua
Indonesia itu negara kepulauan. Kita punya sekitar 17.504 buah pulau. Dan sebagian besar pulau-pulau di kita itu pulau kecil. Dan itu di situ mangrove tumbuh. Karena pulau kecil itu eksistensinya hanya mengandalkan dua tipe hutan. Hutan mangrove dan hutan pantai ya. Nah kita sendiri punya garis pantai kan sekitar 55.000 kilometer. Dan sebagian besar ditumbuhi mangrove memang di Indonesia ini. Berarti kan itu maksudnya dalam kategori yang sangat luas berarti ya Prof. Tapi kondisinya gimana Prof kalau di Indonesia? Apakah baik atau gimana Prof? Nah sekarang itu pada tahun 2017 KLHK pernah merilis data ya. Sekitar 52% hutan mangrove kita itu rusak. Pada tahun 2017. Nah sekarang saya mendapatkan data rilis terbaru dari PNM, Peta Mangrove Nasional tahun 2021. Bahwa sekarang itu hutan mangrove yang rusak itu sekitar 19% saja. Atau sekitar 637.000 hektar. Itu berdasarkan data terbaru. Oke, tapi angka segitu menjadi lumayan apabila kayak nggak ada badan khusus yang menanganinya ya Prof. Berarti sekarang harusnya digencarkan lagi untuk menjaga mangrove dari pemerintahnya gitu juga ya Prof? Ya, pemerintah Indonesia itu sangat serius saya kira ya menangani mangrove yang rusak ini, memelihara mangrove ya. Dengan membentuk suatu badan, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah badan ini itu tugasnya diantaranya adalah mempercepat rehabilitasi mangrove di 9 provinsi sekarang. Yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Utara, Timur dan Barat. Nah itu tugasnya itu kalau nggak salah, kalau mudah-mudahan tidak salah ya. Sampai tahun 2026 BRGM itu tugasnya mempercepat rehabilitasi mangrove sampai luas 600.000 hektar. Gitu. Wow, berarti sangat serius saya kira pemerintah Indonesia ya. Bagus sekali ya Prof upaya yang dilakukannya. Nah berarti kalau udah dibentuk badan kayak gitu berarti sebenarnya mangrove itu penting banget ya Prof buat Indonesia. Betul. Tapi menurut Prof ini seberapa penting sih mangrove terhadap perairan di Indonesia? Nah jadi mangrove secara umum ya dari segi perairan sangat penting untuk pertama tempat mencari makan atau feeding ground namanya. Ini karena mangrove itu dari guguran serasahnya terdekomposisi menjadi nutrisi berbagai jenis ikan ya. Terus kedua juga mangrove berperan penting sebagai tempat memijah. Jadi di situ kawin lah berbagai jenis ikan tuh di mangrove tuh ya. Dan ketiga sebagai tempat berkembang biak. Jadi tempat juvenil ya, ikan-ikan kecil. Kalau sudah besar kan mangrove ikan itu larinya itu ke karang. Begitu dia masa juvenil di mangrove, diasuh gitu ya. Kalau udah besar dia ke karang. Gitu. Jadi sebagai feeding ground, sebagai spawning ground, sebagai nursery ground. Dari segi perairan itu mangrove. Ya. Oke, berarti sangat penting ya Prof terhadap perairan. Nah sebenarnya selain perairan, aku dengar juga isu katanya mangrove ini juga penting terhadap mitigasi dan perubahan iklim. Nah, perannya mangrove dalam hal itu tuh apa ya, Prof? Ya, sekarang itu sudah dibuktikan ya, mangrove itu sangat penting sebagai salah satu ekosistem di dalam isu blue carbon, yaitu karbon di ekosistem perairan ya. Yang mangrove itu, yang selain mangrove kan di blue carbon itu ada padang lamun, ada terumbu karang, ada gambut berpasir, ada juga short marsh ya. Nah, mangrove itu dibuktikan oleh para peneliti bahwa itu dapat menyimpan karbon 3 sampai 5 kali lipat ya. Hutan tropika daratan pegunungan. Nah, tetapi di mangrove itu komponen yang paling besar menyimpan karbonnya itu di sedimen. Jadi 80-90% karbon di ekosistem mangrove ada di sedimen. Sedangkan sekitar 20%-an ada di vegetasi. Jadi mangrove itu memang menyimpan karbon sangat besar dibanding ekosistem darat. Itu 3-5 kali lipat. Jadi kalau mangrove ini rusak, maka nanti gas emisi yang dirilis ke atmosfer itu besar sekali gitu. Nah kita kan sudah tahu ya, selain mangrove juga yang menyimpan karbon yang tinggi itu adalah gambut gitu. Jadi memang mangrove ini harus betul-betul kita kelola dengan baik agar mangrove itu jangan rusak. Nah kalau rusak banyak emisi terutama CO2, gas CO2 yang dirilis ke atmosfer gitu. Itu penting sekali mangrove bagi
mengendalikan perubahan iklim global ya. Baik Pak, berarti dari sisi perairan mangrove ada manfaatnya, dari sisi perubahan iklim ada manfaatnya juga. Tapi untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya, apakah mangrove memberikan manfaat juga Pak? Ya, mangrove itu berperan dalam dua hal selain yang tadi ya. Pertama, mangrove itu adalah bisa menyediakan berbagai jenis produk atau barang. Apakah itu berupa pangan ya, berupa sandang, berupa obat-obatan, berupa energi gitu ya, yang berasal dari flora dan fauna yang ada di mangrove ya. Dan ini sangat penting kan bagi masyarakat pangan ini. Terus yang kedua, mangrove juga dalam level ekosistem dia menyediakan berbagai jenis jasa lingkungan yang penting untuk sistem penjaga kehidupan makhluk hidup, terutama untuk manusia. Misalnya mangrove berperan untuk proteksi abrasi, proteksi intrusi air laut, ya, proteksi dari kencangnya topan, ya, kemudian juga sebagai penyerap CO2 kan, kemudian sebagai penghasil oksigen, sebagai habitat berbagai jenis satwa liar gitu ya. Dan ini penting kan bagi masyarakat pesisir. Nah makanya kalau mangrove-nya rusak maka akibatnya masyarakat pesisir juga itu akan kehilangan berbagai jasa lingkungan tadi dan juga berbagai jenis produk tadi untuk kehidupannya. Jadi akhirnya kalau mangrove rusak saya kira kualitas hidup masyarakat pesisir itu menurun. Jadi artinya kalau mangrove rusak itu dari segi satu kualitas lingkungan pesisir menurun dan kedua kesejahteraan masyarakat pesisir pun menurun. Oke baik Prof, berarti banyak sekali ya manfaat dari hutan mangrove ini, tapi kenapa Prof sekarang luasan hutan mangrove itu berkurang? Ya, di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lain ya, hutan mangrove itu banyak yang rusak sehingga luasnya berkurang ya. Bahkan di dunia ini yang paling banyak ekosistem mangrove yang rusak itu ya di Asia. Kemudian ada di Amerika Utara dan Tengah ya, di Afrika begitu. Jadi bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Di berbagai belahan dunia itu hutan mangrove itu banyak yang rusak. Bahkan selama 25 tahun terakhir hutan mangrove di dunia itu berkurang sekitar 19% ya. Nah rusaknya itu karena pertama yang paling penyebab utama yang menyebabkan mangrove itu rusak adalah konversi lahan mangrove. Jadi mangrove dikonversi menjadi tambak ya, menjadi infrastruktur kota. Seperti di Jakarta kan oleh adanya tol ya, pembangunan bandara, pemukiman misalnya kan, kemudian tempat rekreasi dan sebagainya ya, juga dikonversi menjadi lahan-lahan pertanian. Nah itu yang pertama konversi lahan. Terus yang kedua itu banyak mangrove juga mati karena polusi, baik itu polusi air ya maupun polusi sampah. Misalnya polusi sampah itu yang terbesar kalau mangrove tumbuh di dekat-dekat hutan kota besar seperti di Jakarta ya, di Surabaya misalnya. Di Jakarta itu luar biasa tuh sampah mengalir ke Muara Angke ya, menutupi mangrove. Itu juga mangrove juga beberapa banyak mati karena itu. Dan kemudian juga penyebabnya adalah ada dari bencana alam. Seperti misalnya di Aceh ya, tsunami gitu ya. Itu kan hampir semua mangrove itu di pantai-pantai Aceh itu rusak waktu itu ya, tidak ada ya, karena faktor bencana alam. Kemudian juga ada dulu mangrove banyak rusak juga karena penebangan tidak terkendali dulu ya. Nah, itu 4 faktor hal. Jadi konversi lahan, kemudian polusi air dan sampah gitu ya, kemudian bencana alam dan beberapa mungkin kejadian penerbangan tidak terkendali ya. Oke, berarti lumayan serem ya Pak. Dari 4 faktor tersebut aku tangkapnya kayak banyak dari ulah manusia sendiri ya Pak yang bisa menyebabkan kerusakan dari hutan mangrove ini. Iya, nah, betul. Menurut Bapak ada nggak sih cara atau bagaimana cara rehabilitasi lahan dari hutan mangrove ini agar bisa kembali lagi, terutama dari kita? Apakah bisa Pak? Ya, saya kira ini suatu pertanyaan yang penting menurut saya. Karena bagaimana sih caranya metode merehabilitasi mangrove gitu ya. Karena sekarang itu banyak pihak ingin merehabilitasi mangrove nih dengan isu blue carbon ini ya. Karena Indonesia kan mencanangkan sudah tanda tangan tentang net pollution ya sampai tahun 2030
ya kita. Nah, pertama kalau kita ingin merestariasi mangrove, yang harus diperhatikan itu pertama kita harus menentukan dulu kelas genang. Gitu. Karena di mangrove ini, lahan mangrove ini ada 5 kelas genang. Itu misalnya pertama kelas genang 1 itu adalah daerah yang dipengaruhi semua tipe pasang. Itu disebut kelas genang 1 ya. Terus kelas genang kedua tuh kelas genang medium itu dia dipengaruhi oleh pasang medium. Terus ada kelas genang pasang normal, ada kelas genang pasang tertinggi, ada kelas genang yang kena genangan kalau terjadi badai pasang. Nah, yang faktor kedua yang diperhatikan adalah salinitas. Karena mangrove itu tumbuh ya, mulai dari air payau sampai air asin. Itu air payau itu antara 3 ppt ya, sampai air asin itu di atas 30 ppt. Bahkan beberapa jenis mangrove itu tumbuh di air tawar. Itu di bawah 3 ppt gitu. Nah, terus yang faktor ketiga yang kita harus juga mengetahui tentang tipe tanah, kondisi substrat ya. Karena berbagai jenis mangrove itu preferensinya berbeda-beda terhadap jenis tanah ini gitu. Nah, baru yang keempat gitu kita harus memperhatikan faktor luar apa yang akan mempengaruhi mangrove di lahan tersebut. Misalnya kalau gelombang tinggi ya, arus kuat, kita harus memasang apo atau memecah ombak gitu. Kemudian kalau misalnya terendam air yang dalam, ya kita gunakan teknik lain. Itu teknik guludan misalnya ya, yang saya alhamdulillah patennya saya pegang gitu ya, teknik guludan. Karena kalau misalnya arusnya kuat, ya kita pakai teknik penanaman lain, misalnya teknik cluster planting ya. Teknik cluster line planting, teknik korbon pancang misalnya ya, dan teknik-teknik lain gitu. Nah, jadi sekarang itu di Indonesia kebanyakan lahan-lahan yang direhabilitasi itu mempunyai kondisi yang dahsyat gitu ya, kritisnya itu. Udah tanahnya pasir, berbatu, berkerikil, arusnya kuat misalnya, gelombang. Jadi kita tidak bisa menanam mangrove konvensional. Kita harus betul-betul tepat di dalam memilih jenis gitu ya. Dan kedua kita harus tepat di dalam memilih desain planting, desain penanaman. Nah, saya udah berkeliling ya beberapa bulan ini ya, ada kesempatan begitu untuk melihat hutan mangrove di daerah ya. Saya juga baru pulang dari Sidoarjo, dari Brebes gitu ya. Saya lihat juga di Morowali gitu ya. Nah, itu kondisinya dahsyat seperti tadi ya, kondisi yang lahannya itu. Kemudian juga mungkin sekarang tuh karena penangkar bibit itu kebanyakan rijopora, dan dia paksakan nanam rijopora. Padahal mungkin ini tidak tepat karena kondisinya salinitasnya tinggi misalnya ya. Kondisinya tanahnya pasir berbatu, ya akhirnya ambiar ya. Jadi tidak berhasil gitu ya. Karena mungkin salah di dalam pemilihan jenis mangrove yang ditanam. Tapi saya juga tidak terlalu menyalahkan sebenarnya, karena memang kita ingin memilih jenis lain tidak ada produksi. Misalnya kita ingin memilih jenis Avicennia dan Suneratia alba atau Aegiaceras floridum misalnya, tidak ada. Ya mungkin secara mudahnya ya orang menggunakan jenis rijopora. Padahal tidak semua lahan yang akan kita tanam cocok untuk jenis rijopora gitu. Oke, baik. Berarti banyak sekali ya Prof cara untuk merehabilitasi hutan mangrove ini. Iya, tahapannya lumayan. Lumayan, dan kita harus istilah studi literatur dulu terkait hal tersebut, jangan asal-asalan. Betul, harus kita studi dulu dengan baik ya. Baru kita lakukan penanaman. Tidak boleh nanam mangrove itu seperti juga di hutan lain lah. Tidak boleh asal-asalan. Kita dari perencanaannya, penyemaiannya, penanamannya, pemeliharaannya harus kita lakukan. Dan mangrove itu tidak boleh kita nanam kemudian ditinggalkan. Oh iya, harus ada perhatian. Ada pemeliharaan iya, gitu. Jadi saya menyarankan pemeliharaan tanaman mangrove itu minimal 3 tahun setelah penanaman. Lumayan lama ya Prof. Lama. Syukur-syukur bisa 5 tahun. Iya. Tapi ini semua demi hasil yang maksimal juga. Betul. Ya Prof. Oke. Nah, kalau dari Prof Cecep kira-kira apa nih harapannya untuk kondisi hutan mangrove Indonesia yang sekarang? Jadi pertama saya itu mengharapkan satu, melakukan perlindungan terhadap ekosistem mangrove di kawasan lindung. Ya. Jadi mangrove-mangrove yang di sepadan sungai, ya, sepadan pantai, di hutan lindung, di kawasan konservasi itu
dilindungi ya, jangan dimanfaatkan. Terus yang kedua, kita harus menggalakkan restorasi atau restorasi mangrove pada lahan mangrove yang rusak. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita harus memanfaatkan mangrove berdasarkan prinsip multiguna dan berkelanjutan. Gitu. Jadi kita lindungi mangrove-mangrove yang masih ada yang ada di kawasan lindung. Terus kita rehabilitasi, restorasi kawasan mangrove yang rusak. Dan kita kalau melakukan mangrove, ya prinsipnya harus multiguna dan berkelanjutan. Gitu. Tiga hal ini yang mungkin harus kita pegang ya. Oke, yang pertama berarti harus dilindungi, yang kedua harus direhabilitasi. Ketiga di zona pemanfaatan kita terapkan prinsip multiguna dan berkelanjutan. Oke, poinnya yang terakhir ada di berkelanjutannya ya, Prof. Ya, oke. Menarik sekali bukan pembahasan kita terkait mangrove pada episode kali ini. Dan ternyata hutan mangrove ini sangat penting bagi ekosistemnya mulai dari perairan hingga masyarakat di sekitarnya. Dan fakta menariknya lagi, ternyata hutan mangrove ini juga dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim, betul gak Prof? Ya. Oke, jadi ternyata hutan mangrove ini banyak sekali manfaatnya, betul gak Prof? Ya. Oke, jadi ayo Sobat IPB kita jaga dan kita lindungi ekosistem mangrove kita untuk kesejahteraan kita bersama. Sampai jumpa di IPB Talks episode selanjutnya.